Shalom, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang saya berikan judul Roh Kudus dalam diri orang percaya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 saya akan membacakannya untuk saudara. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dalam menghadapi antikristus dan pergumulan kehidupan orang percaya itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Untuk menghadapi sebuah tantangan kehidupannya, untuk menghadapi sebuah problema yang dihadapinya, tapi ada satu pribadi yang Allah janjikan kepada orang percaya, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan bahwa Yohanes juga berbicara tentang antikristus, Yohanes menyinggung mengenai pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Yohanes menyebut pekerjaan Roh Kudus tersebut sebagai pengurapan yang telah diterima oleh orang percaya dari Allah, sebagaimana yang telah Yesus janjikan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang akan memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 saya akan membacakannya buat saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus telah diberikan dan tetap tinggal dalam diri orang percaya. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita dan mengajarkan suatu kebenaran tentang Kristus Yesus, tentang keselamatan, dan juga tentang kehidupan orang Kristen di dalam Tuhan, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Alkitab. Karena itu sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa pertama, Roh Kudus yang akan menjadi penolong dan memberi kesaksian dalam diri orang percaya. Kesaksian Roh Kudus dalam diri orang percaya dikerjakannya dalam hal mendorong dan memimpin orang Kristen untuk mengenali kebenaran. Itulah sebabnya kemampuan kita mengenal kebenaran bukanlah karena kepandaian kita, bukanlah karena kemampuan kita, tetapi karena karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan apa yang dikerjakannya itu tidak akan pernah salah. Di dalam Yohanes pun mengatakan bahwa pengajarannya itu benar, tidak dusta, bahwa Roh Kudus selalu menolong kehidupan kita orang percaya, karena anak Tuhan seringkali mengalami kesulitan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan dunia yang sangat berat. Maka Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang akan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya, yaitu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ketika orang Kristen sadar bahwa masih membutuhkan pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan akan meminta Roh Kudusnya untuk menolong kehidupan kita, untuk bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu Roh Kudus yang meneguhkan firman Tuhan. Selain mengajarkan bahwa Roh Kudus menuntun orang percaya dalam kebenaran, Yohanes juga memberikan penegasan bahwa tuntunan Roh Kudus tersebut tidak akan bertentangan dengan pengajaran Kristus atau firman Tuhannya sendiri. Roh Kudus justru akan meneguhkan kebenaran yang telah diajarkan Kristus kepada mereka. Dengan kata lain, pekerjaan Roh Kudus akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus dengan ketaatan kepada firman-Nya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.